Shalom Jemaat Grip, juga kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih yang mengikuti ibadah online di Gereja Rasuli Indonesia Berkat pada hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah bersyukur, karena penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, pagi ini kita dilayani oleh hambanya Pendeta Horas Sihaan. Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu kedua bulan Agustus tahun 2021. Tuhan Yesus baik atas penyertaannya bagi kita. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita, juga pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami kembali datang bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami sehat semua karena pertolongan Tuhan bagi kami. Saat ini kami berkumpul di tempat kami masing-masing. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu turun atas hidup kami. Berkati kami Tuhan dalam segala pergumulan kami masing-masing. Kami perlu Tuhan menolong hidup kami, menolong keluarga kami, menolong usaha pekerjaan kami, dan menolong pelayanan kami. Berkati Tuhan seluruh pendeta layanan yang bertugas. Berkati juga hamba-Mu, Pendeta Horas Sihaan, yang memberitakan firman Tuhan kepada kami. Tidak lupa kami juga selalu berdoa buat saudara dan teman-teman kami yang mengalami sakit penyakit, baik itu sakit COVID, juga sakit penyakit lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkanlah mereka oleh bilur-bilur-Mu. Yang berbeban berat, pergumulan, ekonomi, Tuhan Yesus Engkaulah yang menolong mereka. Yang terikat oleh karena kuasa jahat dan roh-roh jahat, Tuhan Engkau yang melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam ibadah kami ini, Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ampuni kami dan kuduskanlah kami, baharui hidup dan pikiran kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan ibadah kami ini, dan Tuhan Engkau pimpin dari awal sampai selesai. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Minggu pagi ini mari kita sama-sama bersukacita di hadirat Tuhan. Nyanyikan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Sukacita
bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita membaca ayat bertanggapan dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Shalom Bapak Ibu terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terlebih dulu, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang selalu beserta dengan kami, Allah yang selalu menuntun kami pribadi lepas pribadi, maupun keluarga Tuhan. Hingga kami ada sebagaimana keadaan kami saat ini, itu semua karena Tuhan. Tentu di tengah-tengah keadaan yang tidak baik ini, kami keluarganya Tuhan ingin menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang sejahtera, dan keluarga yang bahagia ya Tuhan. Oleh sebab itu kami selalu ingin dekat kepada Tuhan. Terbukti pada pagi menjelang siang hari ini, kami datang kepada Tuhan, beribadah, duduk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami menyerahkan pembacaan firman Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan tentunya dalam keadaan sehat ya. Tentunya kita bahagia kalau kita sehat. Namun untuk kita sehat ini ada hal yang harus kita lakukan, ada hal yang harus kita perlukan. Misalnya di dalam pola hidup gitu ya. Untuk sehat tentu kita harus konsumsi makanan yang baik. Makanan yang baik belum tentu enak, betul ya? Atau sebaliknya makanan yang enak belum tentu baik. Dan untuk sehat kita juga harus berolahraga. Sekarang orang berjemur untuk dapat vitamin. Kemudian yang tidak kalah penting untuk kita tetap sehat, Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Dan hal-hal yang saya sebutkan barusan itu adalah hal-hal yang menopang bagaimana supaya kita tetap sehat. Saya pikir nggak berbeda jauh dengan menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang bahagia, keluarga yang sehat. Untuk kita menjadi keluarga yang sehat, tentu dibutuhkan banyak hal. Misalnya begini Bapak Ibu, di dalam keluarga tidak bisa ada yang dominan. Suami dominan terhadap istri karena dia merasa saya sebagai kepala keluarga, jadi semua harus menuruti apa yang saya katakan. Atau istri dominan terhadap suami atau terhadap anak-anak karena ia merasa saya yang ngatur keluarga ini, atau penghasilan saya lebih banyak, atau saya anak orang kaya, begitu ya. Dan apalagi ada anak-anak yang dominan, itu tidak bagus. Nah, supaya kita menjadi keluarga yang utuh, kita menjadi keluarga yang bahagia, kita menjadi keluarga yang sehat, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus bersama-sama, harus bergandengan tangan, supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan lewat keluarga kita itu menjadi keluarga yang Tuhan inginkan, menjadi keluarga yang Tuhan harapkan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita menjadi keluarga yang utuh? Bagaimana supaya kita menjadi keluarga yang bahagia? Bagaimana supaya kita menjadi keluarga yang sehat? Ayo Bapak Ibu Saudara terkasih, kita baca nats kita pada hari ini. Saya ambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara terkasih. Bapak Ibu bisa mengikuti saya dari tempat kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat terakhir, ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tema kita hari ini, pondasi keluarga yang kuat.
Bapak Ibu, ada banyak pondasi keluarga. Ada yang pondasinya kebersamaan. Artinya nggak apa-apa, nggak kaya, nggak apa-apa, nggak pintar, asal kita kompak. Saya melihat ini dalam satu keluarga, kebetulan orang tuanya memiliki 4 anak perempuan. Dan mereka kompak sekali. Kemudian anak nomor 2 menikah, anak nomor 1 belum menikah, putri nomor 2 dan 3 juga belum menikah. Nah, setelah putri kedua menikah, yang putri pertama dan putri 2 dan 3 itu ikut putri kedua yang menikah ini. Dan sampai tahun 2000 ke sini, mereka masih tetap bersama-sama, tapi satu orang sudah meninggal. Mereka sudah ada yang umur 70, bahkan ada yang umur 80 tahun. Sampai akhir hayat mereka tetap bersama-sama. Kemudian ada yang menjadi dasar dari keluarga mereka adalah pendidikan. Apa-apa pendidikan, nggak apa-apa, nggak terlihat culun, terlihat kuper, nggak apa-apa pakai kacamata tebal. Yang penting semua anak-anakku memiliki gelar. Yang penting semua anak-anakku bisa berhasil, sedikit-sedikit pendidikan. Dan ada juga dasar keluarga itu adalah uang. Sedikit-sedikit uang. Apa-apa dilakukan uang. Bahkan banyak hal untuk mereka lakukan demi uang. Bahkan uang menjadi Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu kita sebagai orang percaya harus jelas apa yang menjadi dasar dan pondasi yang harus kita miliki sebagai keluarga Kristen. Dalam bacaan kita tadi itu, judul perikopnya adalah berkat dari hikmat. Sekali lagi, berkat dari hikmat. Yang kita kejar Bapak Ibu bukan berkat dan hikmatnya. Banyak keluarga yang kejar berkat, apa-apa berkat. Kemudian banyak orang-orang berdoa, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hikmat. Tapi mereka hanya sebatas berdoa. Mereka lupa bagaimana melakukan perintah dari sumber hikmat tersebut. Nah, dalam bacaan kita tadi itu jelas surat Amsal ditulis oleh Raja Salomo. Raja yang terkenal dengan hikmat dan kekayaannya. Bahkan kata Alkitab di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 10 sampai dengan ayat 13, saya baca buat kita Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 Raja-Raja 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Sedikit cerita. Sewaktu Salomo dalam sebuah mimpi di ayat-ayat sebelumnya, kemudian di dalam mimpi tersebut Tuhan menawarkan, apa yang kau minta maka akan kuberikan. Lalu apa jawab Salomo? Tuhan, berikan aku hikmat untuk dapat menimbang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tuhan terenyuh dengan permintaan Raja Salomo. Kemudian Tuhan berkata di ayat yang ke-10 tadi, saya baca sampai dengan ayat yang ke-13. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang seperti engkau. Ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun yang seperti engkau di antara raja-raja. Terbukti Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah peristiwa
di mana Tuhan berbincang dengan Salomo dalam sebuah mimpi, dalam sebuah peristiwa perikop berikutnya. Ada dua perempuan sundal. Perempuan sundal ini sama-sama masuk. Kemudian mereka berteriak-teriak kepada raja dan berkata, "Raja, ini adalah anakku yang sebenarnya," kata perempuan itu. Kemudian perempuan yang satu berkata, "Tidak, itu anak saya." Nah, ceritanya begini. Salah satu perempuan itu lebih dulu melahirkan. Kemudian 3 hari berikutnya perempuan B melahirkan juga. Jadi perempuan A dan perempuan B itu tidur bersama dengan anak-anak mereka. Tapi perempuan B itu, dia karena mungkin asik ketiduran, dia menindih anaknya, lalu anaknya mati. Betul ya? Kita masih ingat itu. Dan karena ia tahu anaknya mati, ia kemudian ke perempuan A dan mengganti anak dia tersebut. Nah, karena mungkin mereka berebutan di rumah, lalu mereka menghadap Raja Salomo, kemudian berkata, "Ini anakku, ini anakku, ini anakku." Nah, Salomo bingung. Oleh sebab itu, Salomo berkata, "Pengawal, ambilkan saya pedang." Lalu pengawalnya mengambil pedang. Salomo berkata, "Kalau begitu, saya akan bagi 2 anak yang hidup ini. Satu untuk ibu A dan satu untuk ibu B." Lalu ibu B berteriak, "Jangan tuanku, jangan rajaku. Biarkan saja anak itu hidup. Dan berikan saja anak itu kepada ibu B." Lalu oleh hikmat yang datangnya dari Tuhan, Salomo memutuskan untuk memberikan bayi itu kepada ibu A, karena dialah ibu yang sesungguhnya dari bayi yang hidup itu. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, itulah pentingnya hikmat di dalam kehidupan kita. Namun sekali lagi, ada begitu banyak orang yang berdoa untuk hikmat dan hikmat, namun sedikit orang yang lupa bagaimana supaya mendapat hikmat itu dari sumbernya. Betul Bapak Ibu Saudara terkasih ya? Hikmat beda dengan kepintaran. Bapak Ibu, kalau kepintaran itu bisa kita dapat di sekolah. Itu kita bisa dapat dari banyak baca buku. Sekali lagi, hikmat beda dengan kepintaran. Saya catat di sini, hikmat adalah kemampuan lebih yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat memahami berbagai situasi, khususnya situasi yang susah dipahami oleh akal manusia. Atau dengan kata lain, hikmat adalah kemampuan untuk dapat berpikir, untuk dapat berkata-kata, dan untuk dapat bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-8, hikmat itu bisa kita dapat di mana-mana. Karena Tuhan mengizinkan kita dapat hikmat dari mana saja. Itu kalau kita baca Amsal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kemudian di Amsal yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, hikmat itu selalu mengatakan kebenaran dan keadilan. Jadi nggak mungkin orang, saya dapat hikmat, tapi di dalam perkataan dia itu dia bohong. Itu bukan hikmat. Itu yang dia buat. Kemudian di ayat yang 10 dan ayat yang 11 dari Amsal yang ke-8 berkata bahwa hikmat itu lebih berharga dari emas, lebih berharga dari perak, dan lebih berharga dari permata, bahkan lebih berharga dari apapun yang diinginkan oleh orang-orang. Apa yang kita inginkan? Rumahkah? Mobilkah? Ternyata hikmat jauh lebih berharga daripada semua yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian dikatakan hikmat ini tinggal bersama dengan kecerdasan dan mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Kemudian saya catat di Amsal 8 ayat yang ke-15, hikmat ini milik para pembesar, milik para raja. Karena para pembesar dan para raja memerintah dengan hikmat. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, pentingnya hikmat itu bagi kehidupan kita. Pentingnya hikmat itu bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dan pentingnya hikmat itu bagi keluarga kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana supaya kita memiliki itu dalam kehidupan kita. Betul ya? Tentu hikmat ini penting. Tapi bagaimana supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat? Tentu keluarga ini harus memiliki pondasi yang kuat. Betul ya? Biasanya pondasi ini nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat gedung pencakar langit, katanya semakin tinggi gedung itu, maka pondasi yang tidak kelihatan itu semakin dalam.
Begitu pula dengan sebuah rumah. Rumah pasti ada pondasinya. Meskipun rumah itu hanya satu lantai, pasti para tukang membangun minimal 1 meter untuk membuat pondasi rumah itu. Pohon pun seperti itu. Pohon itu punya akar, pohon itu punya dasar. Tidak mungkin pohon yang tinggi berdiri tanpa dasar. Tidak mungkin pohon yang tinggi berdiri itu tanpa akar. Kalau kita ingat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27, di situ berbicara tentang 2 dasar. Dimana kalau rumah yang dibangun di atas pasir itu akan mudah goncang, akan mudah hancur. Tapi kalau orang membangun rumah di atas batu, maka biarpun angin badai, hujan menghantam rumah itu tidak akan goyah. Karena apa? Karena pondasinya kuat. Sebagai keluarga Kristen, apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi pondasi di dalam kehidupan kita? Mari kita baca ayat yang kelima dari bacaan kita tadi itu. Amsal 3 ayat yang kelima. Inilah yang menjadi dasar atau pondasi di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kata percaya ini di dalam bahasa asingnya adalah trust. Trust berbeda dengan belief. Saya kasih contoh. Contohnya begini, ketika Benny jumpa dengan Hasan, kemudian Hasan bertanya, "Ben, kok kamu semalam nggak telepon gue?" gitu ya, kata Hasan kepada Benny. Lalu Benny menjawab, "Maaf San, HP ku error." "Oh gitu ya?" "Iya." Itu percaya. Nah, contoh trust. Misalnya begini, suami bertanya kepada ibunya, "Mah, sudah dapat guru baru yang ngajarin anak-anak kita?" Kemudian ibunya menjawab, "Sudah Pak." "Oh, orangnya bagus nggak?" Saya dengar orangnya bagus, berintegrasi, dia lulusan dari Inggris, dia seorang master, dan sudah banyak contoh bahwa banyak anak didiknya yang berhasil, gitu ya. Dan saya percaya anak kita akan bisa lulus di sekolah dia dengan diajar oleh guru ini. Nah, begitu yakinnya ibu itu, dan begitu dia bisa meyakinkan suaminya, maka itu tidak hanya sebatas belief, tapi itu sudah trust. Bacaan kita berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Trust, memiliki kepercayaan atau memiliki keyakinan yang kuat. Memiliki keyakinan yang kuat di sini meniadakan keraguan. Jadi trust itu dibutuhkan penyerahan diri seutuhnya. Satu contoh lagi. Saya berkata, misalnya nih, saya berkata kepada Pak Gembala, "Pak Gembala, saya sudah bisa bawa mobil loh." "Oh ya, ya. Bahkan saya sudah dapat SIM." Begitu. "Oh ya, saya sudah keliling kota dan saya tidak pernah ditilang karena tidak melakukan apa-apa." "Oh gitu ya. Minggu depan kalau Pak Gembala ada waktu, kita jalan-jalan ke puncak yuk. Saya yang bawa." Pak Gembala nggak katakan, "Aduh gimana nih?" Pak Gembala berkata, "Ya, saya ikut dan kamu yang bawa mobil." Itu dia mempercayakan diri kepada saya. Pak Gembala mempercayakan diri kepada saya untuk saya bawa mobil ke puncak, di mana saya belum pernah ke sana untuk bawa mobil. Nah, itu trust. Artinya kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan tanpa ada sedikit pun keraguan, tanpa ada sedikit pun kebimbangan. Nah, Salomo mengatakan ini kepada kita lewat bacaan kita
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan ada keraguan dan berkata, mungkin gak ya Tuhan menjawab, mungkin gak ya Tuhan menjawab. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak cukup hanya suami yang trust kepada Tuhan. Atau tidak cukup hanya istri yang trust kepada Tuhan. Sedikit-sedikit kamulah mah. Sedikit-sedikit udah mama aja yang ke gereja, mama aja yang berdoa, mama aja yang pokoknya sedikit-sedikit mama. Atau sedikit-sedikit udah kamulah Pak. Kamu kan kepala keluarga. Saya sudah katakan tadi itu, keluarga itu kalau mau jadi keluarga yang bahagia, kalau mau jadi keluarga yang sehat, kalau mau jadi keluarga yang kuat, harus utuh. Tidak ada yang dominan, semuanya harus bersama-sama. Bahkan anak sejak dari kecil kita libatkan untuk ikut bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, tidak cukup hanya suami yang trust. Itu juga istri. Bahkan kita ajak anak-anak, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Inilah yang menjadi dasar buat kita Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk kita bisa menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik. Kemudian dasar yang kedua adalah kalimat yang B, berkata begini, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu, ada nggak orang Kristen percaya kepada Tuhan, tapi dia suka mengandalkan kepintarannya, dia suka mengandalkan kehebatannya? Saya ingat khotbah Pak Gembala atau khotbah Pak Yosua, bahwa apa saja bisa menjadi Tuhan buat kita. Waktu, hobi, bahkan handphone kita bisa menjadi Tuhan buat kita. Dan tidak sedikit pengetahuan atau kepintaran yang menjadi Tuhan buat dia. Dia selalu mengandalkan pengetahuannya. Dia merasa saya lulusan luar negeri. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita belajar untuk memiliki pondasi yang kuat, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang utuh, keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga kita menjadi keluarga yang sehat. Maka poin kedua setelah poin pertama tadi adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan sedikit pun kita pakai kepandaian kita untuk menjalani kehidupan ini dan menggeser keberadaan Tuhan. Nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah dua hal yang penting yang jadi dasar buat kita untuk kita menjadi keluarga yang kuat. Dasar buat kita untuk kita menjadi keluarga yang penuh dengan hikmat. Bapak Ibu Saudara terkasih, dua hal tadi itu yang menjadi sumber hikmat dalam kehidupan kita itu, maka ketika kita melakukannya, percayalah Tuhan akan bekerja dan memberikan kita kemampuan sehingga kita bisa bertindak lewat kata-kata, kita bisa bertindak lewat pikiran, kemudian kita bisa bertindak lewat cara kerja kita. Ketika kita mengandalkan pikiran kita, maka bukan hikmat lagi yang ada, tetapi kepintaran kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, tadi saya katakan, pohon itu ditopang oleh dasar atau fondasi. Semakin tinggi sebuah bangunan, maka fondasinya pun akan semakin dalam. Zaman-zaman ini kehidupan tidak semakin enak. Dan firman Tuhan sudah mengatakan itu. Di zaman akhir ini ada begitu banyak hal yang akan terjadi. Bahkan kasih kebanyakan orang pun akan menjadi dingin. Keluarga, anak akan melawan ayah, ayah akan melawan anak, dan sebagainya. Mari, kalau dasar atau fondasi kita belum kuat, dasar keluarga kita belum kuat, maka kita harus lebih dalam lagi datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan tidak memberikan satu ruang pun keraguan. Percaya kepada Tuhan dengan seutuhnya. Kemudian poin kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang sehat,
keluarga yang bahagia. Bapak Ibu, jangan sekali-sekali kita bersandar kepada kepintaran kita. Masih ingat Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 5 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kemudian upahnya di ayat yang ke-6. Tapi ayat yang ke-7, kalimat pertama berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kemampuannya. Ia akan seperti semak bulus dan sebagainya yang tidak pernah mengalami datangnya musim baik. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, yuk supaya keluarga kita bahagia, supaya keluarga kita kuat, supaya keluarga kita sehat. 2 poin yang harus kita lakukan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Selamat menjadi keluarga yang kuat. Selamat menanam pondasi yang dalam-dalam. Semakin dekat kepada Tuhan. Saya percaya situasi apapun yang kita akan hadapi ini, kita bisa hadapi. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Hari ini kami belajar Tuhan dari firman-Mu bahwa dalam kehidupan ini kami harus memiliki pondasi yang kuat. Karena kehidupan ini tidaklah semakin baik. Pondasi kami bukanlah harta. Pondasi kami bukanlah keuangan, bukanlah kepintaran. Tapi pondasi kami adalah percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Tuhan, tanamkanlah firman-Mu ini di dalam roh hati kami. Agar lewat pembacaan firman Tuhan, lewat berbagai kehidupan, maka pondasi kami akan semakin dalam dan semakin kuat ya Tuhan. Hingga kami adalah menjadi keluarga yang menyenangkan di mata Tuhan. Keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, dan keluarga yang bahagia. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Inilah doa kami untuk firman-Mu yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan memohon serta mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Horas Siahaan yang sudah membawakan firman Tuhan kepada kami. Kami sangat terberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Horas, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu, tiba saatnya kita memberi persembahan kita kepada Tuhan melalui gereja kita. Berilah persembahanmu, persembahan kolekte, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, juga persembahan pemeliharaan rumah Bapa. Silahkan mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, Bapak Ibu, tibalah kita di akhir ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya, atas nama Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini, dan juga berterima kasih atas persembahan yang sudah diberikan. Tuhan yang memberkati. Jangan lupa kita setiap hari Rabu setengah 8 malam ada Facebook Live. Mari kita join bersama-sama. Kemudian tiap Jumat malam setengah 8 malam juga ada doa bersama. Kita bisa sharing firman Tuhan dan menaikkan doa. Kalau bisa kita join, atau paling tidak Bapak Ibu bisa menitipkan doa yang akan kita serahkan kepada Tuhan. Itu saja. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita siang ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, syukur, hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Allah yang sudah memberkati kami lewat firman pada hari ini. Kami berdoa, Tuhan berkati keluarga-keluarga umat-Mu ya Tuhan. Khususnya yang mendengarkan firman pada hari ini Tuhan. Tuhan tahu apa yang tengah mereka hadapi. Tuhan hadir tengah-tengah keluarga mereka, memberikan mereka kemampuan kesatuan hati di dalam nama Yesus Kristus. Memberikan kesadaran kepada masing-masing suami, istri, anak-anak agar tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa terus untuk bangsa kami, pemerintahan kami. Tuhan berkati Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai wakil, bahkan para menteri dalam bidang mereka masing-masing ya Tuhan, agar mereka dapat bekerja dengan baik ya Tuhan. Secara khusus di dalam bidang perekonomian dan kesehatan, banyak hal yang harus dilakukan Tuhan. Bagaimana untuk mempertahankan perekonomian di tengah-tengah bangsa kami, bukan hanya sekedar bertahan, tapi ekonomi kami dapat bertumbuh. Maka berkati orang-orang yang terkait di dalamnya. Tuhan juga memberkati pemerintah di dalam penanganan pandemi kini ya Tuhan. Terus dilakukan vaksin Tuhan untuk orang-orang yang belum menerimanya, agar semakin banyak lagi yang menerima vaksin, maka terbentuklah herd immunity Tuhan, minimal 70% Tuhan, untuk kami bisa bangkit bersama-sama mengalahkan virus ini ya Tuhan. Dan Tuhan berikan kami kesadaran Tuhan, untuk kami juga bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik, tidak perlu berkumpul kalau tidak penting-penting Tuhan. Dan untuk vaksin yang sudah diberikan, agar vaksin juga dapat bekerja dengan cepat, dari mulai anak usia 12 sampai kepada orang tua ya Tuhan. Tidak ada vaksin yang tidak berfungsi, semuanya dapat berfungsi dengan baik. Dan Tuhan juga memberkati akan pemerintah daerah, untuk mereka bisa turun ke lapangan, untuk bisa memantau keadaan di tengah-tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang belum melakukan protokol kesehatan. Dan terima kasih juga Tuhan untuk sumbangan pemerintah kepada rakyat yang membutuhkan, baik sumbangan uang maupun sumbangan sembako, itu dapat dapat bermanfaat lebih maksimal lagi ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati juga gereja-gereja Tuhan, agar gereja Tuhan juga dapat melakukan ibadah dengan online pada saat ini, tidak perlu onsite, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan adalah Tuhan yang roh adanya, Tuhan yang tidak pernah terbatas dengan ruang dan waktu. Dimanapun Tuhan hadir, termasuk ibadah online seperti ini Tuhan. Dan kami umat-Mu bisa melakukan ibadah dengan baik dan dengan setia ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Nanti kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati gembala kami Tuhan, Pendeta Rinaldo Panggabean. Sebagai gembala dapat menggembalakan umat dengan baik Tuhan. Tanamkan di hati beliau Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya Tuhan. Berkati apapun yang menjadi aktivitas ataupun pergumulan beliau ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati istri dan kedua anak-anak Tuhan. Jauh dari mereka Engkau berkati. Berkati juga mau Pendeta Yesua Jab dalam pekerjaan Tuhan, masih bekerja ke kantor. Tuhan terus lindungi dia, jauhkan dari paparan virus corona Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati istri dan anaknya ya Tuhan. Bahkan untuk hamba, istri dan kedua anak-anak Engkau berkati. Seluruh majelis, diaken dan pendetua, bahkan para pengurus Engkau berkati. Hingga apa yang Tuhan percayakan kepada kami melalui Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, kami bisa lakukan dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan umat-Mu yang dalam keadaan sakit, kurang enak badan, dalam pemulihan. Tuhan yang memberkati mereka. Hadirlah Tuhan untuk menumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, sehingga mereka yang sakit dipulihkan, mereka yang bersedih dihibur,
Mereka yang berputus asa, Tuhan datang sebagai sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di syukur dan hormat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bahkan yang menjadi Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkan hatimu, tengadahkan tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.